ya. Di sini perhatikan 129 volt ya, akan saya standby kan. Nah, seperti yang saya katakan tadi ya, TV sub ini di saat standby tegangan itu malah naik ya. Nah, 133 volt. Lalu di tegangan vertikalnya ada berapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi seperti biasa teman di channel Tinular Channel. Nah temanku, di kesempatan kali ini ya kita akan belajar bagaimana cara mengecek tegangan pada sebuah mesin TV sub ya. Kebetulan ini mesin TV sub Piccolo ya. Nah teman, nanti pekerjaan kita ya, pembelajaran kita akan belajar mengecek tegangan, kemudian mencari tahu ya tegangan pada sebuah mesin TV sub ini saat standby maupun saat off ya, maksudnya saat standby maupun saat start ya, saat on itu ada berapa ya, seperti itu. Namun sebelum kita lakukan ya teman, perlu temanku ketahui bahwa mesin TV sub ini berbeda dengan TV Polytron ya. Jadi TV sub ini ketika saat start, saat on itu tegangan B+ normalnya itu sekitar 27 28 volt ya. Kalaupun lebih dikit ya, lebih sedikit. Kemudian di saat standby itu bukannya drop, malah lebih tinggi ya. Jika kita bandingkan dengan TV Polytron, kalau TV Polytron itu di saat start itu 115 kurang lebihnya segitu, kemudian di saat standby itu separuhnya teman ya, 50 sampai 60 volt. Tapi kalau untuk TV sub ini hampir mirip dengan TV Cina ya, jadi ketika standby tegangan malah naik ya, seperti itu ya. Oke, namun sebelum itu teman ya, nanti setelah temanku simak video ini, jika temanku sukai video ini dan temanku merasa terbantu, saya sarankan temanku untuk berlangganan di channel ini. Caranya seperti apa? Caranya yaitu like, subscribe, kemudian lonceng Anda nyalakan ya. Karena apa teman? Lonceng itu adalah salah satu alat penghubung di antara kita ya. Jadi ketika temanku sudah klik loncengnya, sudah nyalakan loncengnya, maka ketika saya upload video itu temanku selalu mendapatkan informasi ataupun notifikasi dari saya ya, seperti itu. Oke, kita lanjut. Setik apo sudah saya tancapkan di ground tabung yang negatif, kemudian apo kita nyalakan, kemudian TV kita nyalakan. Oke. Nah, sudah jus TV sudah start. Kita lanjut, kita mulai dari ini kaki trafo switching ya. Trafo switchingnya ada di ini tertulis 1 2 3 4 5 6 7 8 ya, 8 kaki. Nah untuk B+ nya itu bagian ujung. Untuk pengecekan kaki B+ ya, tegangan B+ itu setelah dioda ya, jangan di kaki ininya, jangan di kaki trafonya di sini. Nah di sini terukur 129 teman ya, 129 volt. Kemudian kita beralih, di sini ada jemperan ya, ini jemperan lilitan ya. Di sini ada 129 volt. Di sini setelah dioda 129 volt. Di sini setelah lilitan 129 volt. Nah, ketika temanku cek di sini ada tegangan, kemudian di sini kok tidak ada tegangan ya. Anda cek lilitannya ini, apakah lilitannya putus ataukah solderannya yang retak atau kendor, solder ulang. Kalau putus diganti saja atau dijemper menggunakan kawat biasa, tak masalah. Oke, lanjut. Kita maju ke depan, kemudian ketemu kaki playback di sini. Nah, di sini masih 129 volt. Jika temanku setelah cek setelah dioda ada tegangan, kemudian setelah lilitan ada tegangan, kok di kaki playback tidak ada tegangan, bisa jadi sebelum kaki playback ini itu ada jemperan lagi, resistor atau apapun itu, silakan Anda cek ya. Jadi di kaki playback 129 volt, kemudian ini di kaki kolektor horizontal, nah malah lebih tinggi ya, 131 volt. Kemudian kita beralih ke kaki ini ya, kalau
ini kan kolektor, ini B+, ini ground, kemudian ini untuk menyuplai IC vertikal di sini 29 volt. Kemudian kita beralih ke sini, ini NC kosong ya, no connection. Kemudian ini AFC itu jarang rusak ya, pernah sih ada rusak juga, cuman jarang ya. Kita cari yang inti-inti saja ya. Kemudian kita ini tegangan 180 volt, kita cari diodanya. Nah, di sini ya. Ini 188 volt di sini ya. Nah, jika temanku cek di sini setelah dioda kok nggak ada tegangan, temanku cek ini di sini kan ada resistor ini ya. Ada resistor, cek resistornya, ini sikringnya sama saja seperti itu ya. Jadi ini 180 volt, 188 volt, kemudian vertikalnya 129 volt, kemudian B plusnya 129 volt, kemudian untuk kaki kolektornya 131 volt. Nah teman, ini dalam kondisi on atau kondisi start. Lalu berapa Pak jika dalam kondisi standby? Oke, siap nih ya, di sini perhatikan 129 volt ya, akan saya standby kan satu. Nah sudah. Nah teman ya, sebentar. Nah seperti yang saya katakan tadi ya, TV sub ini di saat standby tegangan itu malah naik ya. Nah 133 volt. Lalu di tegangan vertikalnya ada berapa? Tegangannya 0 volt ya, 0,7 sekian ya, 0,6 sekian. Berarti ini sama saja 0 volt. Kemudian di B+ untuk 180 voltnya tadi 188, di sini 0 volt juga. Nah seperti itu teman ya. Jadi begini teman, perhatikan, sering ada pertanyaan ya seputar TV sub. Pak, B+ itu di kaki playback dan juga di kaki kolektor horizontal itu 130 lebih ya, 135 volt, tapi kok tegangan output tidak keluar. Nah temanku pastikan tegangan B+ aslinya itu seperti temanku tahu ya, itu sekitar 127 sampai 128 volt. Kalaupun lebih ya 129 seperti ini ya. Seperti tadi ya. Ini dalam kondisi on. Nah, dalam kondisi off yaitu 133 volt atau 135 volt. Kalau di sini tegangan seperti ini bisa dipastikan ya, bisa dipastikan itu masih standby. TV belum start, playback belum bekerja. Karena apa? Karena di sini tidak ada tegangan di tegangan RGB-nya, itu 0 volt. Paham kan teman? Nah mudah-mudahan itu paham ya. Kemudian kita akan kita akan cari tahu fungsi-fungsi daripada kaki playback ini. Yang pertama dari atas ya, dari sini. Di sini tidak bisa terukur teman ya. Ini untuk ABL ya. Apa itu ABL? ABL itu Automatic Brightness Limiter. Nah, limiter tulisan seperti itu. Nah, mulut saya ini kalau ngomong bahasa-bahasa seperti itu ya agak sulit ya. Ini ABL ini bertugas untuk mengatur mengatur sinar di tabung ya. Jadi begini, untuk menyetabilkan sinar di tabung ya, di layar ya, penerangannya ya. Jadi begini, ketika gulungan playback ini mengalami perubahan ya, yang standarnya dari pabrik ya, standarnya ya berapalah, itu ada perubahan yang memicu naiknya tegangan ya, sehingga tabung ini bisa menyala terang ya, memungkinkan si tabung ini bisa menyala terang, maka tugas daripada ABL ini yang menyetabilkan sehingga nyala di tabung ini tidak seperti pentor, tidak seperti lampu sekian watt ya, seperti itu. Jadi hanya standar saja ya, walaupun playback ya, di PR playback untuk screennya itu walaupun kita putar sementok mungkin ya, pol-polnya dia hanya bergaris ya, tidak akan bisa terang seperti lampu ya, seperti itu. Padahal
voltasenya itu tinggi sekali ya di playback ini. Jadi ini tugas daripada APL. Jika temanku memutar-mutar PR ya tripod di playbacknya itu untuk menerangkan, meredupkan kok tidak berfungsi sama sekali, temanku cek sekitar jalur APL, mungkin ada komponen yang bermasalah ataupun di playback ini ya, di jalur yang ini teman ya, di jalur yang ini yang terhubung ke soket tabung. Cek soket tabungnya, bisa jadi di sana mungkin terjadi pengapuran, karatan atau putus atau gimana, silakan temanku dicek di sana. Jika temanku memutar-mutar PR itu tidak berfungsi ya, bisa jadi itunya di bagian soket RGB-nya yang rusak atau memang playbacknya yang sudah rusak, seperti itu. Kemudian kita beralih ke sini. Ini untuk tegangan heater ya, 1, 2. Yang kedua ini heater ini ya sulit ya, susah jika menggunakan apometer digital seperti ini susah terbaca ya. Namun saya ini ya untuk mendeteksinya itu saya lihat untuk melihatnya, untuk mengetahuinya ya, saya lihat dari leher tabung. Jika leher tabung itu menyala berarti tegangan heater ada, atau tabung bisa menyala berarti tegangan heater normal. Oke, udah. Kemudian dan lagi teman ya, jika di leher tabung kok tidak menyala ya, cek di jalur heater ini untuk menuju ke soket RGB itu kan, ke soket kabel yang menuju RGB itu kan biasanya dijamper oleh resistor ya, cek resistornya, bisa jadi itu putus ya. Maksudnya gini, tabung tidak menyala, semua tegangan normal, tegangan leher tabung gelap ya, leher tabung tidak ada seperti bohlam itu ya, tidak menyala ya. Cek di bagian jalur heater, siapa tahu ada resistor tersebut ini putus ya. Oke, kemudian yang ini untuk groundnya ya, maaf teman ya, saya ngomongnya agak saya percepat ini supaya proyek kita ini selesai waktunya, agar durasi waktunya itu agar tidak terlalu lama ya, begitu. Oke, kita lanjut. Ini untuk ground, kemudian ini untuk tegangan 180 voltnya yang untuk RGB. Nah, jika tegangan ini tidak ada ya, setelah temanku cek setelah dioda ini di sini ya. Oh, ini masih ini ya. Kita on kan dulu ya teman ya. Nah, sudah. Jika temanku cek tegangan setelah dioda ini kok 0 volt ya, 0 volt. Sedangkan yang lain-lain ada, untuk vertikalnya ada, kok ini 0 volt. Tapi dicek skala AC di kaki playbacknya kok ada. Temanku cek resistor untuk jumperan ini ya, yang dari kaki playback menuju dioda, sampai cek siapa tahu putus. Kemudian di sini ada ya, namun tidak sampai di blok RGB-nya. Di sini ada 180 volt, di blok RGB-nya kok nggak ada. Ya mungkin solderan kaki soket-soketnya itu udah retak atau kendor-kendor, coba dicek. Begitu, udah. Di sini bagian 180 voltnya. Kemudian ini untuk AFC-nya ini jarang juga ya. Kemudian ini untuk vertikalnya, IC vertikal di sini 29 volt. Nah, teman, sama saja. Jika temanku cek tegangan IC vertikal setelah dioda ini ya, 29 volt ini kok 0 volt, biasanya ada jumperan sebelum kaki playback. Nah, TV itu biasanya ya, jika temanku menemukan TV layarnya bergaris atau bermasalah melintang seperti garis horizontal ya, malang begini ya, temanku fokus saja ke bagian blok vertikalnya ini. Nah, agar IC vertikal ini bisa bekerja, jadi tegangan 29 volt ini harus sampai di kaki barisan yang bawah ini ya. Ini kan ada 2 baris kaki, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Jadi di barisan yang ketiga ini, pinggir sama pinggir itu harus ada tegangan seperti ini. Kemudian pinggir yang sini, nah harus ada tegangan. Jika tegangan di IC yang ini yang terhubung langsung ke dioda yang menuju kaki playback itu ada ya, di sini kok di kaki sebelahnya nggak ada. Temanku cek ini kan ada dioda lagi ya, ini dioda lagi, bisa jadi dioda ini yang putus. Itu pernah sering saya alami ya, cek di sini ada,
kok di kaki sini nggak ada. Nah ini kan ada dioda, ya bahasanya dioda kedua ya teman ya, ini temanku cek. Jadi seperti itu. Atau mungkin solder-solderan ini yang retak sampai solder ulang. Kemudian kita beralih ke sini, ini ya sudah terakhir ya, ini ground sudah. Mudah-mudahan temanku di bagian ini paham ya. Jika ada yang masih belum paham juga ya, tanya saja, tanya di kolom komentar ya. Kemudian kita beralih di trafo ininya lagi ya, trafo power supply-nya. Kemudian ini kaki 1 2 20 ya, 4 5 ini ground, kemudian 6. Nah ini 6 ini terhubung ke sini, kemudian ada jumperan ya. Di sini belum ada dioda ya, sebentar. Oh ini diodanya, ini terukur 15 volt ya. Ini yang untuk menyuplai, sebentar, banyak sekali teman ya, 15 volt. Coba 15 volt ini kondisi on ya, coba kita standby kan ada berapa yang tegangan 15 volt teman ya, Anda catat, saya standby kan masih ya, masih 15 volt, tegangan tidak berubah ya. Ini sudah standby ya. Jika temanku ragu, saya akan cek di yang 108 atau di vertikalnya tuh kan, ini standby kan. Standby ini di vertikal segini, tapi yang tegangan 115 voltnya ya itu tetap tidak ada perubahan. Kemudian kita beralih di bagian bawah ini, oh ini negatif, ini yang ke sini, ini mana ini, sebentar, mengamati jalur itu ya lama-lama bereng teman ya, sini. Oh ini untuk ini teman ya, 1 2 3 4 5 6. Nah yang ke-6 ini untuk negatif, negatif tegangan yang untuk menyuplai IC suara ya, IC audio ya. Kemudian yang terakhir di sini, ini yang paling ujung ke sini, kita harus cari elko-nya, harus diodanya dulu ya. Nah di sini, nah di sini terukur 13 volt ya, 13 volt. Ini dalam kondisi, coba sudah saya lupa saya, oh ini masih standby, kita on kan dulu, sudah, coba cek lagi. Nah 29 volt ya. Ini yang sini yang untuk menyuplai IC suara ya, dari sini ke sini, kemudian ketemu dioda di sini. Nah di sini 12 volt, 12 volt, 31 saat on, saat start. Kemudian saat standby berapa Pak? Oke, perhatikan ampermeter, sama saja, tidak ada perubahan ya, hanya naik sedikit. Nah jadi gini, di sini teman ya, di sini jika temanku menemukan TV suaranya tidak ada ya, gambar semua normal, komponen juga normal, tapi suaranya itu biasa, sudah gonta-ganti kabel ARC dari parabola ataupun setelah program channel dari antena kok gambar bagus, nyangkut semua, tapi suara nggak ada, sepi ya, kayak orang bisu ya, cuma ngomik-umik tok, nggak ada suaranya. Temanku cek tegangannya dulu, dari sini cek tegangannya ada tidak, di sini ada ya, setelah dioda ya. Di sini 13 volt, terlihat kan, 13 volt. Kemudian kita urut, di sini menemukan apa, di sini saya menemukan resistor ya. Nah setelah resistor masih ada. Jika sebelum resistor ini ada tegangan, kok sudah resistor kok nggak ada, berarti ya resistornya yang mati ataupun yang putus. Kemudian tegangan itu wajib harus sampai di, sebentar kita urut ke sini ya, kemudian ke sini harus sampai di kaki IC, terlihat kan, terlihat nggak ini, waduh nggak terlihat ya, harus sampai di sini ya, kaki IC suara, terlihat nggak? Coba saya naikkan dikit, nah di sini, ntar sini ya. Nah jadi tegangan itu harus sampai di kaki IC suara, kita urut dari mulai dioda sini ya.
Kalau tegangan sudah sampai di sini kok suara masih tetap saja nggak ada, tetap saja masih bisu, yang perlu temanku cek pertama speakernya. Speakernya, jika speakernya kondisi normal, berarti ya IC-nya yang mati, yang rusak seperti itu. Oke teman, untuk inti tegangan-tegangan yang ada di TV sub ini sudah kita pelajari, sudah kita ukur ya. Ya, andaikan ada sesuatu yang terlewat, karena saya manusia biasa, tidak luput dari kekurangan dan kesalahan teman ya. Mohon dimaafkan, mohon dimaklumi. Jika ada sesuatu yang kurang pas, silakan temanku tanya di kolom komentar. Oke, saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.